Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan meresmikan sebuah bangunan rumah doa yang didedikasikan, dipersembahkan oleh keluarga Bapak Sintua Zukeng Nenggolan, Ibu Burnenggolan dari Palembang. Bapak Sintua Zukeng Manulang, Burnenggolan dari Palembang. Kami sengaja memilih menjadi dasar dari permenungan kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, surat Filipi ini kita semua kenal sebagai surat dari dalam penjara. Bahwa Rasul Paulus menuliskannya ketika ia sedang dipenjara atau bahkan dalam keadaan terpasung. Tapi surat Filipi ini juga dikenal sebagai surat sukacita. Paling sedikit 16 kali dalam surat yang pendek ini, Rasul Paulus mengatakan bersukacita. Jika kita gabungkan surat dari penjara, tapi nadanya penuh dengan sukacita, tentu ada hal yang sangat luar biasa di sana. Dari dalam keadaan terpenjara, dari dalam keadaan terpasung, Paulus masih bisa bersukacita dan mengajak jemaat Filipi bersukacita. Tapi surat ini juga sangat menekankan tentang hidup yang berpusat kepada Kristus. Dalam Filipi inilah kita yang selalu kutip ayat yang terkenal itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, bagaimana hidup dalam Kristus itu? Hidup yang berpusat kepada Kristus itu. Itulah yang tadi kita baca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6 itu. Pertama, bersuka senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Orang-orang yang menjadikan hidupnya berpusat kepada Kristus, selalu di dalam Kristus, dia akan selalu bersukacita. Dan hari ini, pada saat peresmian rumah doa ini, kita juga diajak untuk benar-benar bersukacita dalam Kristus. Sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan sukacita yang datang dari luar, tapi sukacita yang keluar dari dalam hati yang paling dalam, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 4, bahkan ketika mendoakan jemaat Filipi pun, dia berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4. Bahkan walaupun dia di penjara, tapi Injil tetap bisa diberitakan bahkan lebih maju, untuk itu pun dia bersukacita. Filipi 1 ayat 8. Dia bahkan bersukacita andaikan harus mengorbankan tubuh dan jiwanya. Filipi 2 ayat 17. Dan pada puncaknya dia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 1, jemaat Filipi itu adalah mahkota dan sukacitanya. Saudara-saudara, mari kita ingatkan kembali kita dipanggil untuk bersukacita. Bukan hanya saat kita berdoa, tapi juga saat bekerja dan melakukan aktivitas kita. Dan mungkin inilah PR kita sebagai warga HKBP, karena seringkali sadar atau tidak sadar, kita kehilangan kegembiraan dan sukacita kita. Karena seringkali kita menjadi gereja yang murung, gereja yang tegang, gereja yang
bersungut-sungut, gereja yang kehilangan sukacita. Tapi hari ini kita diingatkan supaya kita bersukacita dengan Tuhan. Juga saat nanti kita menyempatkan diri berdoa di rumah yang indah ini, supaya kita juga berdoa dengan penuh sukacita sama seperti Paulus. Tapi bukan hanya saat berdoa, ketika kita melakukan aktivitas kita, pelayanan kita juga melakukannya dengan sukacita dan gembira. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tentu Paulus bukan memaksudkan supaya kita memamerkan kebaikan kita, supaya kita sibuk dengan pencitraan diri kita, supaya terlihat baik. Tapi yang Paulus maksudkan adalah supaya kita betul-betul baik, sungguh-sungguh baik, sehingga semua orang, termasuk orang yang tidak suka kepada kita, dia akan tahu dan juga mengaku bahwa kita baik. Kita dipanggil pertama tadi untuk bersukacita, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh baik. Saudara-saudara, kita lihat tadi dalam epistel, doa dan sedekah Cornelius itu menyatu. Orang-orang yang berdoa itu adalah juga orang-orang yang berderma. Orang-orang yang berdoa itu adalah juga orang-orang yang secara moral baik. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar dan baik. Dan untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil menjadikan kebaikan itu menyatu dalam hidup kita, menyatu dengan karakter kita, sehingga sungguh-sungguh menjadi kesaksian dari kita kepada dunia, kepada semua orang. Yang ketiga, bagaimana hidup yang berpusat kepada Kristus itu? Jangan khawatir tentang apapun juga, kata Paulus. Kekhawatiran itu rupanya berbanding terbalik dengan kepercayaan atau iman kita. Semakin besar, semakin teguh iman kita, maka kekhawatiran kita itu semakin kecil atau sedikit. Tapi sebaliknya, semakin sedikit atau kecil iman kita, maka kekhawatiran kita itu juga semakin besar. Kekhawatiran itu juga berbanding terbalik dengan ucapan syukur kita. Semakin kita mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri berkat-berkat Allah, maka kekhawatiran kita juga semakin kecil. Tapi semakin kita tidak tahu, tidak mampu bersyukur, maka kekhawatiran kita juga semakin besar. Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, banyak kita mencari alasan untuk selalu khawatir. Dan ada banyak alasan yang kita anggap rasional, yang kita anggap wajar jika kita merasa khawatir dalam hidup ini. Tapi Paulus mengajak kita juga justru mencari alasan untuk beriman kepada Allah, supaya kita kehilangan kekhawatiran kita. Sebagai HKBP kita punya beban dan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Sadar atau tidak sadar, kita juga bisa jatuh dalam kekhawatiran kita. Ada dua tugas yang sangat berat yang dipikul oleh Epaphras dan kita dukung beliau. Satu, pelunasan kekurangan rasio kecukupan modal dana pensiun. Yang kedua, sentralisasi keuangan. Sadar atau tidak sadar, kita bisa khawatir. Tapi marilah kita beriman kepada Tuhan. Dan rumah doa yang didedikasikan oleh keluarga Sintua Zukeng Mandulang ini, juga supaya kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita dengan doa-doa kepadanya. Yang keempat dan terakhir, itulah yang dikatakan Paulus di ayat 6 tadi. Marilah kita berdoa dengan tidak putus-putus kepadanya, mendekat kepadanya. Ini adalah rumah doa. Tentu tidak mengatakan bahwa di rumah kita tidak lagi menjadi rumah doa kita. Semua rumah kita, semua tempat di mana kita berada, semua tempat pekerjaan kita adalah rumah doa bagi kita. Tapi kita membutuhkan satu tempat, membutuhkan satu waktu khusus di mana kita bisa dalam keheningan berdoa kepada Tuhan. Di sanalah kita memposisikan, menempatkan rumah doa yang akan kita resmikan pada hari ini. Kritik kepada kita, khususnya kepada kami para pelayan, kepada kita para pelayan, kritik yang sering kita dengar, kita para pelayan telah sering kekurangan waktu-waktu kontemplasi kita.
Khotbah-khotbah kami seringkali kering karena tidak keluar lagi dari hati yang paling dalam, dari permenungan, dari doa-doa yang sangat dalam kepadanya. Rumah doa ini mengingatkan bahwa kita membutuhkan doa-doa itu. Kita membutuhkan waktu doa yang sederhana itu. Kita membutuhkan waktu di mana kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan waktu di mana kita menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Melalui doa itu, kita berjumpa dengan Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menampakkan dirinya dalam Kristus pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di sini kami berkumpul untuk meresmikan rumah doa, persembahan hamba-Mu, Sintua Zukeng Manulang dan Ibu Borunenggolan dari Palembang. Bersama-sama dengan beliau, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Kami selalu datang dengan penuh sukacita ke hadapan-Mu. Kami juga bersuka cita melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi orang baik. Supaya kami tidak bosan-bosan melakukan kebajikan. Supaya kami menjadikan kebaikan sebagai bagian hidup dan menjadi kesaksian kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami membuang rasa khawatir dari pikiran dan hati kami. Karuniakanlah kepada kami iman yang sebesar biji sesawi, iman yang berasal daripada-Mu. Teguhkanlah iman kami. Bantulah kami untuk mencari-cari alasan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami kembali datang ke hadapan-Mu dalam doa-doa kami. Bantulah kami untuk datang bersujud ke hadapan-Mu, membuka isi hati kami yang paling dalam kepada Tuhan. Bantulah kami untuk mengungkapkan isi hati kami, termasuk Tuhan doa-doa yang tersembunyi di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih atas rumah doa ini. Biarlah kami menjadikan juga rumah kami masing-masing, semua tempat pekerjaan kami, menjadi rumah doa kami kepada Tuhan. Di sini kami, ya Allah, bersama-samalah dengan kami. Demi nama Kristus. Amin.